Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi yang ditulis oleh Syekh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdullah Alu Aliyin hafidhahullahu ta'ala. Kita masuk ke halaman berikutnya. Bismillah. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala khamisan, yang kelima. Dari isim ma'rifah adalah al-mu'arrafu, yang dima'rifahkan bil adati al, dengan alat yakni al. yakni isim yang dima'rifahkan dengan al. Al-mu'arrafu bi al, al-mu'arraf bi al huwa, dia adalah ismu nakiratin, isim nakira dakhalat alaihi al, yang dimasuki oleh al. Dakhalat alaihi al itu jumlatun fi'liyatun fi mahali raf'in na'tun li ismin. Jadi isim nakirah yang dimasuki oleh al. Fa'afadathu at-ta'rifa, maka al tersebut memberikan faidah kepada isim nakirah at-ta'rifa, kemakrifatan. Maka dia menjadi ma'rifah. Nahu, contoh, qalamun, sebuah pena. Nakirah, pena siapa? Enggak tahu. Pena yang mana? Tidak tahu, masih nakirah, masih umum. Ketika kemasukan al-qalamu, pena itu atau pena ini, menjadi ma'rifah. Contoh, baitun, sebuah rumah. Kemasukan al jadi al-baitu, rumah itu. Sebuah rumah itu. Nah, cirinya kalau dia tidak ada al maka ditanwin. Nah, karena tidak akan bersatu al dengan tanwin. Kalau ada al maka dia tidak ditanwin. Baik, kita lanjutkan. Aksamuha, macam-macamnya. Tanqosimu, siapa? Al. Al itu terbagi ila salasati aksamin, kepada 3 macam. Al sebagai fa'il dari tanqosimu. Al fa'ilun marfu'un bidhammil muqaddari ala akhiri, dengan dhammah muqaddarah atas akhirnya. Wa mana'a min dhuhuriha al istighal, ai istighalul mahalli bil harakatil hikayah. Dia sibuk karena mengikuti harokat hikayah seperti bacaannya, yakni al. Kita lanjutkan. Awalan, yang pertama, al-mu'arrifatu, alif lam yang memakrifahkan. Saniyan, yang kedua, az-zaidatu, alif lam yang zaidah, tambahan. Yang ketiga, al-mausulatu, alif lam mausulah. Alif lam ini yang dua, al-mu'arrifah dan al-mausulah, itu memberikan faidah ma'rifah. Adapun az-zaidah dia tidak menimbulkan ma'rifah. Kenapa? Karena dia tambahan. Karena dia nanti masuk kepada isim yang sudah ma'rifah. Kita lanjutkan. Al-mausulatu faqad sabaqa, dan sungguh telah berlalu. Apa? Al-isyaratu, pembahasan, ilaiha, tentang isim al-mausulah, fil asma'il mausulati, dalam isim-isim yang mausulah, pada isim mausul. Telah berlalu al-mausulah. Nanti yang dibahas adalah al-mu'arrifah dan az-zaidah. Kita lanjutkan. Awalan, yang pertama, al-mu'arrifatu, al yang memakrifahkan. Wahia, dia adalah maudu'u, isi dirosatina, dari pembahasan kita. Watan qosimu, dan dia ini terbagi, siapa al-mu'arrifah ini, ila kismaini, kepada 2 macam. Al-hamjatu, yang pertama, ahdiyatun, alif lam yang ahdiyah, yang sudah diketahui.
Al-ba'u yang ba jinsiyatun yang belum diketahui. Nah, al-hamjatu al-ahdiyatu yang pertama adalah alif lam al-ahdiyah wa tanqasimu dan dia itu terbagi ila salasati aqsamin kepada 3 macam. Awalan yang pertama al-ahdu az-zikriyu. Ahad yang dikri. Wahia dia adalah masa bako limashubiha apa zikrun fil kalami. Dia adalah yang penyebutannya di dalam kalimat sabako mendahului limashubiha kepada mashubnya. Apa itu mashub? Mashub adalah isimnya dimasuki oleh al. Wahwa nakirotun dan yang mendahului itu adalah nakirah. Nanti ada 2 isim, yang satu nakiro, yang satu marifah. Ada al. Nakiro ini mendahului apa? Isim yang dimasuki oleh al. Atau dengan kata lain, ialah ahdu zikri adalah al yang masuk kepada suatu isim yang telah disebutkan sebelumnya secara lafaz. Jadi al-ahdu artinya diketahui, al-zikri dengan disebutkan. Diketahui dengan cara apa? Disebutkan sebelumnya. Dengan contoh kita akan jelas, misalkan ja'ani dhaifun. Datang kepadaku seorang tamu. Fa'akramtu ad-dhaifa, maka aku memuliakan tamu tersebut. Yani siapa ad-dhaifa itu? Ad-dhaifu al-madhkuru sabiqon. Yani tamu yang disebutkan sebelumnya. Ad-dhaifa ini adalah marifah dia. Siapa dia? Yani dhaif yang pertama. Namanya ahdu zikri. Yang alif lam ini, mashub ini, ya, masuk, yang alif lam ini masuk kepada isim yang disebutkan sebelumnya. Yani apa? Dhaifun. Sebelumnya disebutkan pada kalimat ini, ja'ani dhaifun. Baru kemudian disebutkan lagi dhaifa dan dimasuki oleh alif lam. Namanya al-ahdu az-zikri. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantara al-ahdu az-zikri adalah firman Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, maka Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Nah, siapa rasul di sini? Ar-rasulu al-madkuru, yakni rasul yang disebutkan sebelumnya. Yani rasulan. Nah, ini namanya ahdu dzikri, sudah disebutkan sebelumnya. Isim yang dimasukkan oleh alif lam ini disebutkan sebelumnya. Yani Nabi Musa. Ini namanya apa? Al-ahdu az-zikri. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu. Nah, al-misbahu ini sebelumnya adalah misbah. Yang disebutkan di sebelumnya. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu. Ka'annaha kaukab. Nah, itu juga sama. Alnya adalah al yang masuk pada al-misbah dan al-juzaza adalah ahdi az-zikri. Kenapa? Karena telah disebutkan sebelumnya. Diketahui karena sudah disebutkan sebelumnya. Ini jenis ahdiyah yang pertama. Yang kedua adalah tsaniyan al-ahdu az-zihniyu. Wahya dia adalah ma yakunu mashubuha, yang mashubnya itu, yakni isim yang dimasuki al tersebut, ma'hu dan sudah dikenal, dihnan secara di dalam benak atau pikiran, baik yang berbicara atau yang diajak bicara, dan lebih dari itu. Bisa lebih, ya. Yani yang isim yang sudah diketahui di dalam benak, ya, banyak orang. Fayansorifu al-fikru, maka pikiran itu langsung berpaling ilaihi kepadanya, bimujaradin nutki bihi, dengan sekedar menyebutkannya. Dengan sekedar menyebutkan, maka semua sudah tahu. Karena sudah ada di dalam benak atau pikiran, ya, baik yang berbicara atau yang mendengar. Atau lebih banyak orang.
Nahwu misalkan hadara al-amiru. Telah hadir siapa presiden itu? Presiden telah hadir. Maka kalau kita orang Indonesia pasti pikiran langsung kepada Bapak Jokowi Hafidhahullah Ta'ala. Karena beliau adalah presiden Indonesia. Gak usah disebutkan namanya. Karena al di sini adalah al-ahdi dihni. Sudah diketahui oleh benak. Nah, kecuali orang-orang PKS. Karena dia punya presiden sendiri. PKS. Presiden PKS. Maka perlu dirinci. Presiden ini presiden siapa? Tapi kalau selain PKS orang Indonesia umumnya, maka ketika dikatakan al-hadar al-amir telah datang siapa presiden, maka itu langsung tertuju pada Bapak Jokowi hafizahullahu ta'ala. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah ta'ala, idhuma fil ghori, tatkala keduanya di dalam goa. Nah, al-ghor, alif lam yang masuk pada kata ghor adalah alif lam dihni. Kenapa? Karena semua benak sudah pasti tertuju yang dimaksud dalam goa ini adalah goa Thur, di mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar singgah 3 hari ya, dari kejaran orang-orang musyrik Quraisy, ya, bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrik Quraisy. Ya, jadi bukan goa Hiro atau goa Selomangkleng dan sebagainya. Ini namanya al-ahdu ahdihni. Id adalah dorfun lima mado minaz zaman. Mabaniun ala sukun. Fi mahali nasbin wa huwa mudhaf. Huma domirun munfasilun fi mahali raf'in mubtada. Fi harfu jarin mabaniun ala sukun. Al-ghori ismun majrurun bil kasri. Wa shibhul jumlah minal jarri wal majruri fi mahali raf'in khobarun. Wa jumlatun ismiyatun minal mubtada'i wal khobari fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Ya, karena id di sini adalah mudhaf. Nah, ini diantara al yang kedua adalah al-ahdu dhihniyu, ya, yang diketahui secara benak, ya, atau pikiran. Salisan yang ketiga al-ahdu al-huduriyu. Al-ahdu huduriyu. Apa itu? Wahia, dia adalah ma yakunu mashubuha, yang mashubnya itu hadiron, hadir. Isim yang disebutkan diiringi alif lam itu hadir. Nahwu jitu al-yauma, aku datang pada hari ini. Ai al-yaumul hadiru, hari yang ada atau yang datang, alladzi yang nahnu fihi, kami berada di dalamnya. Wa nahwu hadar rajulu, ini adalah seorang laki-laki. Laki-laki ini, hadar rajulu, laki-laki ini. Kapan? Idza kana hadiron amamaka. Kalau laki-laki ini hadir di depanmu. Maka ar-rajul di sini adalah alif lam yang ahdu akhuduriyu. Wa minhu, dan diantaranya adalah kalimatul ana, kata al-an, ala arjahi, menurut pendapat yang rojih. Ya, di antara ulama nahwu mengatakan al-an ini adalah al yang zaidah lazimah, ya. Ada mengatakan dia al-ahdu al-hudu huduriyu. Nah, di antara contohnya firman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma, pada hari ini. Hari apa itu? Hari ketika Rasul ya wukuf di Arafah. Jadi hari Arafah. Diketahui al-yauma di situ. Nah. Taib, namanya al-ahdu al-hudu huduriyu. Taib. Nah, ini adalah macam-macam alif lam ahdiyah yang sudah diketahui, ya, baik dengan cara disebutkan sebelumnya atau sudah ya tertanam dalam benak, ya, orang banyak atau hadir pada saat itu. Jadi ini semua memakrifahkan isim nakirah.
Kita lanjutkan. Al-ba'u al-jinsiyatu. Ba alif lam jinsiyah yang belum diketahui. Watan qasimu dan dia itu terbagi ila kismaini kepada dua macam. Yang pertama istighraqiyatun atau istighraqiyatin boleh, badal dari kismain. Sanian bayanul haqiqati. Awalan al-istighraqiyatu istighraqiyah wahya kismani. Dia terbagi menjadi dua macam. Al-hamjatu yang pertama istighraqu jami'i afrodil jinsi. Yang meliputi semua satuan-satuan dari jenisnya. Yang menenggelamkan, dari kata istighraq itu menenggelamkan atau meliputi semua individu-individu dari jenisnya tanpa terkecuali. Yakni tashmulu, dia itu mencakup jami'a afrodihi, seluruh person-personnya, individu-individuanya. Waktu rafu dan dia itu diketahui ya istighraqiyah ya jami'u afrodil jinsi diketahui dengan apa? Bisihhati, dengan benarnya hululi kulli. Ya hululi kullin, ya kata kul itu menggantikan mahallaha, tempatnya al. Hakikatan secara hakikat. Ya. Jadi ketahui dengan apa? Dengan benarnya apabila lafadz kullu itu menduduki atau menggantikan tempatnya al secara hakiki. Sebenarnya maknanya yang hakiki. Nahwu contoh qoulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia itu diciptakan, dan semua manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ai kullu insanin. Nah, kalau al ini diganti dengan kullu itu benar. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Khuliqa itu fi'lun madin mabniun ala fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'. Al insanu naibul fa'il marfu'un bid-dhammi. Dha'ifan halun mansubun bil fathi. Nah, ini wa khuliqal insani dha'ifan. Nah, ini adalah istighraq jami afrodil jinsi. Atau seperti lafaz Allah Ta'ala berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Maka alif lam yang masuk kepada hamdu itu adalah al istighraqiyah. Istighraqiyah jami afrodil jinsi, mencakup seluruh jenisnya. Segala puji kullu hamdin lillah, milik Allah. Karena Allah terpuji, ya, baik dalam nama-namanya atau sifat-sifatnya dan perbuatannya, semua terpuji. Dan di antara perbuatan Allah adalah mentakdirkan hamba-hambanya. Jadi semua takdir Allah itu adalah baik. Ya, walaupun dari sisi manusia takdir ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi secara hakikatnya semua takdir Allah adalah baik. Karena Allah Ta'ala berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Dan al di sini adalah al istighraqiyah. Kita lanjutkan. Al-ba'u yang kedua istighraqu jami'i khasaisil jinsi, yang meliputi seluruh kekhususan jenisnya wasifatihi dan sifat-sifatnya. Wa tu'rafu kadzalika, ya, dan dia itu diketahui dengan apa? Bisihhati wuqu'i kullin mauqi'aha majazan, dengan benarnya apa? Jatuhnya lafadz kullu, terletaknya lafadz kullu untuk menggantikan tempatnya secara majas. Ya, kalau tadi secara hakiki, sekarang secara majas. Nahu contoh antar rajulu ai ijtama'at fika, berkumpul padamu kullu sifatir rijal, semua sifat orang laki-laki. Nah, jadi bukan apa? Bukan semua laki-laki, bukan. Tapi majas, ya. Semua sifat laki-laki itu berkumpul kepadamu. Ya. Alif lam di sini alif lam yang apa? Istighraqiyah jami'i khasaisil jins. Seperti sifat laki-laki pemberani, dermawan, ya, kaya, ya, semua terkumpul
pada dia. Ini yang istigrokiyah terbagi dua. Pertama istigroki jami'i afrodil jinsi dan istigroki jami'i khosoisil jinsi. Sekarang yang kedua adalah bayanul haqiqati. Apa itu hiya? Dia adalah allati al yang tubayinu, menjelaskan haqiqatal jinsi, hakikat jenis, wa tabi'atahu dan tabi'ahnya, karakternya. Dan apa karakternya? Taib. Wala yasihhu, dan tidak benar apa khululu kullin. Kata kullin ini menggantikan mahallaha, mahalnya tempatnya. Kenapa? Lianna hadhil haqiqata, karena hakikat ini la tashmulu, tidak mencakup jami'a afrodil jinsi, seluruh individu-individu jenisnya. Tidak mencakup per individu dari jenisnya. Nah, bagaimana? Dengan contoh kita akan paham. Nahwu contoh ar-rajulu asbaru minal mar'ati. Laki-laki itu lebih sabar dari wanita. Apa itu haqiqatur rajuli, hakikat rajul itu, wa tabi'atuhu dan tabiatnya, karakternya itu, annahu bahwasanya dia itu asbaru, lebih sabar, minal mar'ati, dari perempuan. Ya, secara sifatnya atau kekhususannya, laki-laki itu memang lebih khusus dari wanita dengan lebih sabar dan lebih sabarnya daripada laki-laki. Walakin akan tetapi laisa kullu rajulin, tidaklah semua laki-laki kadalik seperti itu. Ya, terkadang ada wanita yang lebih sabar dari laki-laki. Terkadang ya. Tapi secara umum, secara hakikat atau sifatnya, tabiatnya, kekhususannya, laki-laki itu lebih sabar dari perempuan. Fakot, maka kadang-kadang yakunu ada siapa minan nisa'i dari para wanita, mantafuku bisobriha kathiron minar rijal, yang kesabarannya itu melebihi dan lebih banyak dari apa? Dari laki-laki. Terkadang ya, tapi umumnya laki-laki adalah hakikatnya itu dan kekhususannya lebih sabar dari wanita. Ini adalah alif lam bayanul haqiqati. Ini dari jinsnya terbagi dua. Yang pertama istigrokiyah, ya, dan apa? Bayanul haqiqah. Nah, kita lanjutkan. Itu adalah al yang mu'arrifah, yang memakrifahkan. Sanian sekarang zaidah, al yang zaidah, tambahan. Wahya, dia adalah ghairu mu'arrifatin. Ya, ghairu mu'arrifatin, yang tidak memarifahkan. Kenapa? Karena dia al masuk ke isim ma'rifah, sudah ma'rifah. Watan qasimu ila kismaini, dan dia terbagi menjadi dua macam. Awalan yang pertama zaidatun lazimatun, zaidah yang lazim. Sanian zaidatun ghairu lazimatin, zaidah yang bukan lazim, yang tidak lazim. Awalan zaidatul lazimatu, zaidah yang lazim, dia adalah allati, yang la tufarriqu, tidak ya bisa lepas atau tidak bisa berpisah ma tashabuhu, dari isim yang dimasukinya. Ya, al yang tidak akan lepas atau tidak bisa lepas dari isim yang dimasukinya. Nahu allatu atau allati wal uzza wal qahirati wal yamani. Nah, wahadihi, ini semua adalah a'lamun, nama-nama ya, wudi'at fiha, yang diletakkan pada nama-nama tersebut siapa? Al min asliha, dari asalnya. Dari asalnya sudah ada alnya. Alat, Uzza, Al-Qahira, Al-Yaman. Jadi dikatakan zaidah, kenapa? Karena tidak memberikan faedah ma'rifah. Kenapa? Karena dia masuk ke nama. Dan nama itu sudah ma'rifah. Wanau, dan contoh lagi al-asma'ul mausulatu, isim-isim mausul, alladhi, wallati, wa furu'ihima, dan cabang-cabangnya dari cabang isim mausul, yang musannanya dan jamaknya. Ini namanya zaidah, ada pada isim mausul dan pada nama.
Seandainya yang kedua, zaidatu ghairul lazimati. Al tambahan yang tidak lazim. Artinya yang bisa terpisah dari isimnya. Nahu al-fadlu ar-rasidu wal walidu wal hasanu wal husainu. Wahadil a'lamu, ya, dan nama-nama ini itu mankulatun, ya, dialihkan min aslin dari asalnya, peralihan dari asalnya. Wa yajuzu dan boleh hadfu al minha, dibuang al darinya. Boleh Fadl, Rashid, Walid, Hasan dan Husain. Kita lihat footnote nomor 1. Qad tuzadu, kadang-kadang ditambahkan siapa? Al fit daruratil syi'riyati, pada darurah syair. Nahwu contoh, ra'aitul walida ibnal Yazid. Saya ra'aitul walida ibnal Yazidi mubarakan. Nah, saya melihat apa? Walid bin Yazid apa? Mubarakan, orang yang diberkahi. Syadidan bi'a'ba'il khilafati kahiluh. Ya, punggungnya terasa berat karena meminggul atau memangku kekhalifahan. Nah, ini al-Yazid di sini adalah al yang zaidah, ditambahkan karena darurat syair biar ketukannya sama. Walaupun dia tidak menambahkan efek apa? Ma'rifah. Demikian. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.